kami selaku kuasa hukum dari Ibu Rosalina, saya dan Bang Abdul Tahap ingin menyampaikan ada beberapa hak, ya, hak dari Ibu Rosalina atau klien kami yang sudah bertahun-tahun, gitu ya, belum juga terselesaikan. Bukannya tidak bisa diselesaikan, Bu, ya, namun demikian masih sampai detik ini belum juga terselesaikan. Kami tentunya selaku tim kuasa hukum akan terus berjuang sampai Ibu Rosalina klien kami mendapatkan haknya. Oh iya, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Salam sehat untuk kita semua. Jadi malam ini kami selaku kuasa hukum dari Ibu Rosalina, saya dan Bang Abdul Tahap ingin menyampaikan ada beberapa hak, ya, hak dari Ibu Rosalina atau klien kami yang sudah bertahun-tahun, Ibu, ya, belum juga terselesaikan. Bukannya tidak bisa diselesaikan, Bu, ya, namun demikian masih sampai detik ini belum juga terselesaikan. Nah, kami tentunya selaku tim kuasa hukum akan terus berjuang sampai Ibu Rosalina klien kami mendapatkan haknya. Karena kalau bicara hak, kita sama-sama tahu dan diajarkan oleh agama manapun, bicara hak kita bicara dunia akhirat, itu beda. Yang harus diperjuangkan bagaimanapun caranya, walaupun berdarah-darah, tertatih-tatih, tapi kalau kita bicara terkait dengan hak, ya kita harus perjuangkan. Apapun hasilnya, insya Allah nanti kita bisa ikhlas, Bu, ya. Tapi kan harus berjuang, gitu ya, Bu. Itu mungkin dari saya. Cerita kronologis singkatnya mungkin bisa langsung disampaikan oleh klien kami, Ibu Rosalina. Waktu dan tempat dipersilakan, Ibu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal untuk semuanya. Nama saya Rosalina yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Sunan. Jadi kronologis kejadian tanggal 18 Desember tahun 2020 itu datanglah usulan untuk meminjamkan dana ke saya dari PT Gema Maritim Energi, di mana direkturnya adalah Fauzan Fadel Muhammad. Nah, besaran pinjaman itu adalah 1,5 miliar, dan waktu itu saya memberi pinjaman itu karena mereka membuat proposal secara lisan mengatakan ada proyek PSN Tuban, mungkin bapak-bapak semua tahu bahwa kita harus mandiri BBM. Jadi Tuban 1 sudah berlangsung dan Tuban 2 yang harus mereka kerjakan itu terhalang dengan adanya COVID di tahun 2021 bulan Maret atau April pada saat kita di lockdown. Nah, selama kurun waktu dari tahun 2020 PT Gema Maritim Energi itu masih membayar bunga. Jadi dana itu saya pinjamkan dari salah satu lembaga keuangan koperasi dengan bunga yang sudah disepakati. Saya tidak mengambil 1 sen pun kelebihan dari pinjaman itu, walaupun fixed aset saya yang saya gadaikan di koperasi. Nah, kalau saya bicara fixed asset menjadi pikiran suami, jadi mengejar ini kurang lebih sudah 3 tahun hak saya yang terabaikan. Jadi PT ini masih membayar bunga dari tahun 2020 Desember sampai dengan Juli 2022. Setelah itu setiap saya tagih bulanan melalui sekretaris saya, selalu mereka mengelak dan tidak pernah memberi alasan.
1 tahun terakhir telepon saya diblok oleh Direktur PT Gema Maritim Energi tersebut. Saya sudah pernah datang ke kantor MPR mau menyelesaikan ini kekeluargaan dengan orang tuanya, tapi saya ditolak. Bahkan WA saya pun masih ada bukti yang saya simpan. Tadinya orang tuanya adalah Bapak Fadel Muhammad. Ini saya ingin menyelesaikan, kenapa berlama-lama sampai 3 tahun. Jadi keseharian jiwa keibuan saya itu muncul karena saya lihat memang keseharian saya adalah relawan membangun anak-anak muda untuk masuk menjadi tuan rumah di negeri ini adalah di sektor industri kecil menengah. Jadi saya tuh relawan membangun itu, jadi pada saat mereka mau pinjam dana dengan senang hati, apalagi saya tahu bahwa pemerintah menetapkan Tuban sebagai PSN. Jadi kalau saya menggandeng 2 kuasa hukum saya saat ini adalah saya hanya menuntut hak saya saja. Tadi seperti yang disampaikan, agama manapun saya menuntut, karena saya baru berani mengajukan ini menjadi masuk ke ranah hukum kira-kira 147 hari yang lalu. Suami saya meninggal. Saya baru sadar sesadarnya, begitu care-nya kami mencari jejak-jejak suami, di mana dia punya utang, kami harus membayar, sehingga orang utang kami pun harus kami tagih. Nah, kalau saya katakan tadi menurut agama kalau kematian itu adalah takdir, tapi sesungguhnya suami saya sedih melihat saya yang selalu mengejar Fauzan, Direktur PT Gema Maritim Energi, dan berusaha kemana-mana saya mencari untuk mediasi kekeluargaan, tapi tidak pernah ditanggapi dengan serius. Jadi kira-kira kronologisnya seperti itu. Terima kasih. Oke, teman-teman semua, per hari ini Ibu Rosalina sebagai klien kita sudah memberikan kuasa secara resmi ya ke kantor hukum Penasihat Hukum. Saya bersama rekan saya Sunan Kalijaga ya. Jadi ada tanda tangan meter 10.000. Artinya secara resmi Ibu kami dampingi sebagai kuasa hukum dalam hal ini adalah di non litigasi ya, karena litigasinya sudah ada rekan-rekan tim yang lain yang akan melaksanakan sidang di tanggal berapa Bu ya? 19. Jadi besok ya? Ya, besok. Jadi perlu saya sampaikan bahwa ini seorang ibu yang lagi memperjuangkan haknya. Ibu umurnya sudah berapa Bu ya? 65 tahun. 65 tahun. Dan saat ibu dalam kesusahan karena memang ada aset yang diagungkan Bu ya. Nah, sehingga sampai almarhum Bapak juga karena kepikiran sehingga sampai harus meninggal dunia. Walaupun itu kami semua turut berduka cita Bu ya seperti apa-apa, tapi namanya hak itu harusnya di sini kan jelas hak ibu itu diakumulasi menjadi 4.276.500.000 rupiah yang harusnya dari PT Gema Maritim Energi GME dengan direkturnya Pak Fauzan Fadel Muhammad itu harusnya sudah bisa menyelesaikan. Ibu berjuang sudah 3 tahun dan akhirnya sampai hari ini secara kekeluargaan ibunya kemana-mana ya, bahkan ibu pernah WA kepada bapaknya Fadel ya, bapaknya Fauzan ya, Pak Fadel Muhammad, tapi jawabannya bahwa silakan diselesaikan dengan anak saya. Nah, dalam kapasitas ini perlu saya sampaikan bahwa di sini juga gugatan sudah masuk ya. Gugatan ibu di pengadilan itu adalah gugatan uang prestasi ya, dengan nomor perkara 441/PDT G/2025/PN Jakarta Selatan ya. Yang digugat itu adalah Fauzan Fadel Muhammad selaku direksi PT Maritim ya, Energi. Dan hari ini juga kami juga perlu sampaikan bahwa nanti di tanggal 19 hari Senin itu akan terjadi sidang pertama. Sudah ada rilisnya, sudah ada panggilan kepada kedua pihak. Tetapi kami di sini juga mau menyampaikan bahwa kami masih membuka ruang untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan, ruang mediasi lah ya. Jadi ini sebenarnya kami menyampaikan supaya kalau bisa Pak Direktur ya, Pak Fauzan untuk membuka lah ya, jangan diblok lah Ibu, dibuka lah untuk dibangun komunikasinya, karena bagaimanapun awalnya kan semua baik-baik saja
kenapa seorang ibu yang umurnya sudah 65 tahun harus seperti ini, berjuang, bolak-balik, harus mencari haknya dia, dan bahkan nomor WA-nya Pak Direktur ini juga sudah memblok ibu dan juga keluarganya. Dan ini kami minta supaya hak ibu diselesaikan pada waktu nanti mediasi di pengadilan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan didengar oleh Pak Direktur Gema Maritim Energi, Saudara Fauzan Fadel Muhammad. Karena ini hak, saya yakin bahwa apapun itu bisa dibicarakan. Marilah buka ruang untuk kita bisa diskusi bersama, karena bagaimanapun kan ibu sudah melakukan gugatan karena selama 3 tahun ibunya berjuang sampai suami sampai sudah meninggal dunia. Nah, ibunya masih tetap berjuang juga karena menurut ibu ini adalah hak. Sehingga lewat kalau dibilang ini kan penyampaian di publik somasi secara lisan di publik ini untuk bisa keluarga daripada Pak Fauzan Fadel Muhammad atau Pak Direktur sendiri PT Gema Maritim Energi untuk bisa mendengar ini dan bisa membangun komunikasi, dan kami juga membuka ruang mediasi untuk selesaikanlah urusan ini. Kalau saya prihatin juga karena ibu yang sudah umur 65 tahun harus berjuang mati-matian haknya dia, karena apapun itu uang yang diberikan itu adalah uang juga dari koperasi, yang mana ibunya menjadi beban karena dia harus membayar itu terus, dan sedangkan apa yang menjadi haknya ibu atau tanggung jawab daripada PT Gema Maritim Energi yang harus diselesaikan tiap bulan kepada ibu ternyata sudah tidak lagi itu. Jadi itu saja yang kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Ibu mungkin sudah sempat mendatangi kediamannya atau ke kantornya mungkin? Ke kantornya udah, ke rumah enggak ya? Karena Terus ketemu apa? ketemu. Ya, waktu itu saya masih melihat ada itikat baik, tapi tidak sesuai ya. Tahun berapa? 2024. Kemarin Ya. Tahun lalu. 2024 awal ya, kurang lebih itu ya tidak sesuai ya. Kalau yang saya ajukan itu Ya, jadi pada prinsipnya ibu sudah berusaha mendampingi datang ke kantor untuk minta supaya haknya diselesaikan. Ternyata sampai hari ini kan teman-teman dengar sendiri bahwa ibunya terpaksa harus ajukan gugatan karena sudah diduga tidak ada etikat baik, komunikasi juga tidak ada, ibunya juga di-blok nomornya. Teman-teman semua, mari kita juga, ini suatu keprihatinan menurut saya bahwa ketika niat baik ibu untuk membantu anak-anak muda, ternyata ibunya harus mengalami hal seperti ini, harus berjuang sendiri tertatih-tatih sampai 3 tahun, dan sampai saat ini pun ternyata haknya belum terselesaikan. Bang, alasannya tidak dibayarkan kenapa Bang? Artinya apa memang pilot itunya? Alasan PT-nya atau seperti apa? Ya, itu nanti di pengadilan kita buka ya. Pada prinsipnya ibu yang minta haknya, karena kan waktu itu kan memang ada PT yang memang menerima dana ini kan gitu. Soal nanti pembayaran kenapa terhambat dan tidak, harusnya komunikasi kan dibuka gitu. Ternyata kan enggak. Makanya ibunya ya terpaksa harus menggugat di pengadilan, uang prestasi. Jatuhnya uang prestasi ya Bang? Uang prestasi ikat janji, cedera janji lah. Gitu. Tapi Kak, nggak ada untuk etika untuk mengangsur atau bagaimana? Sampai saat ini belum ada. Sama sekali. Makanya ibunya sampai 3 tahun berjuang ini gara-gara ini kok tidak ada lagi. Harusnya tiap bulan kan dikasih Bu ya. Ternyata udah di stop. Dari tahun berapa Bu ya di stop? 2022. Dari 2022 udah nggak dibayar lagi. Tapi itu maaf nggak pakai bunga nggak kan? Hanya pure pinjam aja gitu kan? Pakai bunga. Pakai bunga berapa persen? Pinjaman Koperasi. melalui koperasi. Berapa persen itu Bu? Saya yang menjamin dengan fee aset saya yang di koperasi. Maaf, berapa persen kira-kira? Dan ada perjanjiannya, itu nanti kita Perjanjian. ada perjanjian ya. Teman-teman semua ada perjanjiannya. Sehingga apapun itu di sini ada perjanjian ya. Pembiayaan modal usaha ya. Iya. Ini ada perjanjiannya. Bang, ini jatuhnya pidana apa perdata Bang? Perdata. Perdata ya? Tapi kalau ada unsur pidananya kita pasti juga akan. Bang, PT masih ada nggak sih Bang? Hah? PT masih ada? PT-nya masih. Masih ada, masih berjalan Bang? Ya, sampai saat ini kalau dilihat bahwa haknya kan harus diberikan itu kan ya, PT yang kalau tahu PT-nya bermasalah kan harus dikomunikasikan dong. Kan begitu. Jadi kan haknya tidak bisa hilang dong. Bagaimana bisa hilang hak orang? Ya kan?
apakah ada kepailitan dan lain sebagainya, kan harusnya kan melalui putusan pengadilan. Dan itu kan sampai saat ini belum dikasih tahu ke ibu ya, belum dikasih tahu ke ibu. Bang, kan tadi bilang sudah menerima ya, berapa kali sih menerima dari hasil perjanjian itu dan berapa nominal? Jadi begini, kita mau sampaikan bahwa sebenarnya dari sebelum tahun 2022 ya, 2022 itu kan memang pembayaran bulannya kan ada. Tapi ternyata setelah itu sampai saat ini ya akumulasi 4,276 miliar itu menjadi tanggung jawab daripada PT, itu yang harusnya dibayarkan kepada ibu menjadi hak. Ya, saya rasa cukup ya. Ada alat bukti apa aja bang nanti yang dilampirkan? Ada. Nanti begini, kalau untuk yang litigasi sudah ada tim sendiri. Yang nanti mungkin tanggal 9 sidang pertama ya sama 19 silakan teman-teman datang ke pengadilan Jakarta Selatan. Ya. Kalau tidak hadir gimana bang? Jadi hari kan panggilan kedua. Kan ada aturannya kan. Rilisnya sudah dikirim. Kalau memang tidak hadir harus ada alasan dong ke pengadilan. Kenapa tidak hadir? Tapi kan pengadilan biasanya ngasih panggilan kedua. Kalau memang tidak hadir. Dan mudah-mudahan hari lah. Dan kami sih berharap mudah-mudahan diberikan mediasi oleh pengadilan. Mudah-mudahan bisa diselesaikan di jalur mediasi. Itu totalnya 4 miliar. Total hak ibu yang PT ya, PT Gema Maritim Energi harus bayar dah itu 4.276.500.000 rupiah. Itu sama pinjaman pokoknya. Iya semua, akumulasinya di semua. Akumulasi. Dan semua ada kesepakatan kok. Ada perjanjiannya jelas. Ya. Pengadilannya pengadilan mana, nanti Pak? kita buka di pengadilan. Ini kita hanya memberikan informasi secara publik supaya kalau bisa lah. Karena tidak bisa komunikasi lagi karena infonya sudah ditutup. Sehingga mau tidak mau kita harus sampaikan kepada publik. Tadi menjawab Bapak pengadilannya di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Oh, Selatan. Ya. Oh, siap. Cukup Oke, ya. Ibu, mungkin terakhir pesan apa yang ingin disampaikan Iya, ke supaya di media. Bapak Fauzan? Ya membereskan hak saya aja dari PT itu dan Pak Direktur yang bertanggung jawab. Jadi saya tidak akan menuntut yang lain, hak saya ini yang dipenuhi. Nanti sidang perdana supaya hadir. Mudah-mudahan ibunya hadir juga karena ada kuasa hukumnya itu. Dari pihak sana. Dari sana belum tahu. Kan biar pengadilan yang sudah panggil kan harusnya datang. Bang, ada upaya pelindungan nggak bang? Perlindungan apa? Artinya nih kan tentang ini ya apa namanya pemberitaan yang mungkin secara untuk keselamatan ibunya juga. Enggak lah. Nggak ada ancaman ya, Pak? Sama sama nggak ada ancaman. Hanya nomor teleponnya di blok itu. Yes. Ya. Dan kami juga meyakini ya bahwa melihat background daripada keluarga Pak Direktur, tentunya saya yakin juga Pak Direktur dalam hal ini akan melakukan upaya-upaya yang baik dan benar di mata hukum. Jadi kalau tadi teman-teman media bertanya apakah ada intimidasi atau ada penekanan terhadap klien kami sehingga membutuhkan perlindungan, di sini saya nyatakan sampai saat ini tidak ada Bu ya. Dan kami juga yakin, kami percaya bahwa pihak perusahaan, Pak Direktur juga tidak akan melakukan hal-hal yang tentunya di luar daripada hukum. Terima kasih. Oke.